Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Hamzah dari kelas 5A Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer Lanjutan dengan materi Ethernet. Selanjutnya, pertama, bangkitnya Ethernet. Awalnya, perusahaan menggunakan metode miliknya sendiri untuk menghubungkan perangkat jaringan dan protokol jaringan. Jika Anda membeli peralatan dari perusahaan yang berbeda, tidak ada jaminan bahwa peralatan tersebut akan terhubung. Peralatan dari satu perusahaan mungkin tidak berkomunikasi dengan peralatan dari perusahaan lain. Agar jaringan menjadi lebih luas, standar dikembangkan untuk menetapkan aturan dalam pembuatan peralatan jaringan dan dapat membuat perusahaan saling terhubung ketika dioperasikan. Manfaat pembuatan standar jaringan dalam berbagai hal terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, memfasilitasi desain. Yang kedua, menyederhanakan pengembangan produk. Yang ketiga, promosikan kompetisi. Yang keempat, menyediakan interkoneksi yang konsisten. Yang kelima, memfasilitasi pelatihan. Yang keenam, memberikan lebih banyak pilihan perusahaan untuk pelanggan. Selanjutnya, bangkitnya Ethernet. Selanjutnya, seiring waktu, satu teknologi yaitu Ethernet menjadi lebih umum daripada yang lain. Protokol Ethernet menentukan bagaimana data diformat dan bagian data itu ditransmisikan melalui jaringan kabel. Standar Ethernet menentukan protokol yang beroperasi pada layer 1 dan layer 2 dari model OSI. Ethernet telah menjadi standar de facto yang berarti bahwa itu adalah teknologi yang digunakan oleh hampir semua jaringan area lokal berkabel. Bangkitnya Ethernet. Berikut gambar evolusi protokol Ethernet. Semakin lama yang akan semakin canggih. Selanjutnya, evolusi Ethernet. Institute of Electrical dan Electronic Engineers atau IEEE mempertahankan standar jaringan, termasuk standar Ethernet dan nirkabel. Komite IEEE bertanggung jawab untuk menyetujui dan memelihara standar koneksi, persyaratan media, dan protokol komunikasi. Setiap standar teknologi diberikan nomor yang mengacu pada komite yang bertanggung jawab untuk menyetujui dan memelihara standar. Komite yang bertanggung jawab untuk standar Ethernet adalah 802.3. Selanjutnya, sejak pembuatan Ethernet pada tahun 1973, standar telah berkembang untuk menentukan versi teknologi yang lebih cepat dan lebih fleksibel. Kemampuan Ethernet untuk meningkatkan dari waktu ke waktu adalah salah satu alasan utama mengapa Ethernet menjadi populer. Setiap versi Ethernet memiliki standar terkait. Selanjutnya, alamat MAC, Internet. Semua komunikasi membutuhkan cara untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan. Sumber dan tujuan dalam komunikasi manusia dilambangkan dengan nama. Pada jaringan Ethernet, untuk mengidentifikasi host sumber dan tujuan setiap host yang terhubung ke jaringan Ethernet diberikan alamat fisik yang berfungsi untuk mengidentifikasi host di jaringan. Gambar pertama. Gambar ini menjelaskan pemberian alamat MAC. Alamat ini dikenal sebagai alamat Media Access Control atau MAC. Alamat MAC mengidentifikasi setiap host sumber dan tujuan di jaringan. Gambar kedua, pemberian alamat atau address pada perangkat. Penjelasan dari gambar kedua ini adalah pemberian alamat setiap komputer atau PC yang ada. Jadi semua PC
di sini memiliki alamat atau address yang berbeda. Gambar ketiga, pengiriman email sesuai alamat address yang dituju. Penjelasan dari gambar ketiga ini adalah gambar ini menjelaskan tentang pengiriman pesan sesuai alamat yang ditentukan. Jadi, proses pengiriman pesannya yaitu PC mengirimkan router atau penghubung dan selanjutnya pesan tersebut ke setiap perangkat. Ketika perangkat tersebut tidak memiliki alamat sesuai perangkat tersebut akan menolak dan pesan tersebut akan diterima ketika alamat yang ditujukan pengirim itu sesuai dengan alamat perangkat. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan dari materi Ethernet. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.